Shalom, ketemu lagi. Udah 2 minggu, nggak terasa 2 minggu saya nggak upload video. Ya, ada banyak teman-teman nanya di WA kapan upload, terus nanya gimana 2021. Yang nanya sih soal 2021 ya udah sebulanan. Sorry nggak saya jawab buat temen-temen yang di WA. Hari ini saya coba ini apa yang saya lihat, yang saya tahu untuk 2021. Awal untuk 2021 ya, kalau yang udah ikuti video saya dari awal, saya kan udah ada kasih gambarannya ya kan. Yang video judul apa saya nggak tahu, yang saya upload bulan 4 bulan 5 gitu ya. Nggak tahu, pokoknya di situ ada saya tapi hari ini saya kasih gambaran lagi. Kan saya udah ngomong sebelumnya bulan 5 ya, mulai masuk musim dingin, mulai lagi nih ya kan. Nah ternyata udah di Eropa yang lockdown ya kan. Nah juga case orang bunuh diri juga meningkat ya kan, banyak kasus bunuh diri. Tapi anyway, ini berjalan ke depan. Untuk 2000 saya langsung ini saya kasih pandangan yang satu ini ya, 2021 2022 begitu ya. Jadi untuk nanti mulai masuk Januari ini ya, kondisi gelap ya. Pressure dark side juga kuat ya. Jadi intinya ya buat kalian yang udah nonton ikuti video saya, at least saya harap kalian udah prepare gitu ya kan, udah ini secara rohani ya, udah kalian siapkan juga, at least finansial juga udah kalian ada prepare juga ya. Jadi saya beri gambaran dulu dari 2021. Untuk Indonesia ya, untuk kita umat Kristen, saya inginnya kalian lebih ini lagi, lebih tegar, lebih kuat lagi di dalam iman ya, karena nanti saya lihat ada berkembang persekusi di Indonesia. Ya sebabnya juga ada bentrokan dan juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah untuk ini yang saya lihat, banyak kaum Kedar yang terbuka mata batin mereka, atau ada yang langsung dijumpai Tuhan Yesus ya. Banyak sekali khusus yang milenial, umur 17 sampai sekitar 40 tahun, banyak. Jadi buat kalian yang bekerja di ladang Tuhan, panen terus ya tahun depan. Cuma satu sisi negatifnya, banyak terjadi persekusi. Umat Kristen akan dituduhin itu Kristenisasi berbagai hal. Juga saya lihat ada konflik bentrokan. Jadi maka video ini juga kita saling mengingatkan, sebaiknya sabar, jangan ikuti emosi, dan juga berita-berita yang nggak benar. Bakal ada pergesekan karena akan kalian terima berita negatif, kalian jadi negatif. Jadi selalu positif untuk mencegah, mengurangi pergesekan. Saya lihat tahun depan semakin kencang hal persekusi, benturan agama. Bukan saja di Indonesia, juga termasuk di Eropa kayaknya akan ada ya, Afrika. Kita di Indonesia juga meningkat persekusi ini ya. Di Iran juga, di Iran. Puji Tuhan, saya lihat di Iran yang kita nggak nyangka banyak yang dijamah Tuhan. Jadi banyak kaum Iranian
menjadi Kristiani. Nah, tapi mereka juga dipersekusi. Jadi hal persekusi meningkat tajam, meningkat di tahun 2021. Nah, kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan semua yang ditindak, ya, mereka di ini, tapi iman mereka terbangun. Banyak yang sudah terbuka mata. Mungkin dengan teknologi media sosial juga mereka temukan banyak hal-hal, ya. Mereka ingin lebih mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka mencari, dan banyak yang dipanen saya lihat di Iran semenjak tahun ini, ya, itu tahun depan dipanen, di Irak juga, ya, sebagian banyak mereka terbuka hati dan Tuhan menjamah mereka. Banyak yang menemukan jalan benar, ya. Jadi yang di Indonesia juga begitu, cuma di Indonesia akan meningkat konflik persekusi. Nah, di poin ini saya takut terjadi pergesekan. Saya lihat ada pergesekan di tahun 2021. Ini yang harus kita cegah. Jadi kita yang sebagai umat Kristen bercoba untuk bersabar mengalah. Jangan mengikuti ini kita, ya. Itu yang utama yang ingin saya sampaikan untuk 2021-22 itu. Dia berjalan begitu, ya, satu ini, ya. Terus bencana masih terjadi. Bencana lebih meningkat dari tahun ini 2020. Saya berdoa selama setengah tahun lebih ini, semenjak saya upload video, saya ngajak kalian untuk berdoa. Tapi apa mau dibilang, ternyata yang buat dosa, buat maksiat lebih banyak, ya. Jadi malah tahun 2021 peningkatan bencana lebih lagi. Itu longsor, banjir gitu, ya, termasuk banjirnya itu kadang kayak tsunami kecil gitu, ya, karena banyak yang berbuat maksiat di daerah. Jadi maksiat banyak yang nggak berubah, terus kriminal meningkat tajam, ya. Jadi manusia banyak yang ini, makanya saya bilang tahun 2021 kita harus lebih kuat lagi iman kita, kesabaran kita, emosi kita, semua gitu harus lebih dijaga gitu. Memang secara tekanan finansial sangat-sangat ini yang namanya krisis lebih parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, nggak ada makan. Nah, disinilah bagi kalian yang lihat video, kalian yang mampu, ya, yang masih finansialnya mampu, tuh, cobalah membantu orang sekitar, siapapun yang kita lihat susah gitu, ya. Kadang mereka, saya lihat banyak kasus terjadi sampai bunuh diri. Kadang mereka karena udah nggak sanggup nahan beban hidup, mereka juga nggak berani minta, ngutang, akhirnya bunuh diri. Nah, itu yang bahaya. Maka sebaiknya kita sebagai umat Tuhan lebih tahun depan gitu, ya, 2021, 2022, lihat sekeliling kita, tetangga kita, atau siapapun, kalau kalian yang mampu, coba selalu memberi uluran tangan. Dan saya yakin pahala kebaikan yang kalian tanamkan itu dibalas Tuhan berlipat-lipat di saat kondisi yang krisis gitu, ya. Itu yang saya harapkan. Terus yang saya lihat peningkatan buat kalian ibu-ibu, cewek-cewek di daerah Sumatera Utara, Medan gitu, itu peningkatan begal, perampokan. Buat kalian ibu-ibu, cewek-cewek, hati-hati, ya. Wilayah Jawa Timur, Makassar, itu peningkatannya tahun depan tajam. Saya lihat perampokan, begal, kriminalnya sangat tinggi, saya lihat. Jadi terutama cewek-cewek, hati-hati. Saya ada ngeliat kayak kalian dibegal, yang dijamret, tiba-tiba kalian bawa tas. Lebih baik tahun depan siapapun kalian, lebih baik berpakaian sederhana, ya. Terus juga handphone jangan main di jalan gitu, tiba-tiba orang tarik gitu nanti, ya. Khusus wilayah Medan, saya lihat Jawa Timur, Makassar itu meningkat tajam untuk kriminal, ya. Jadi siapa yang tinggal situ agak kalian hati-hati, was-was, terutama ibu-ibu, cewek-cewek, ya. Yang cowok juga kalau kalian jalan sendiri juga bakal jadi sasaran gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Bencana meningkat tajam, maka kita harus doa
ya. Tsunami juga saya lihat, kan saya udah ada buat video kemarin itu, saya bilang saya lihat sangkalala ya kan, terjadi entah badai, entah topan angin gitu ya. Nah itu saya lihat daerah Sumbawa ditutup, tapi masih ada, tahun depan masih ada ya. Tsunami saya nggak berani yakin, maka saya masih mikir, kadang saya penglihatan saya tafsir juga ya waktunya kan. Cuma kemarin tahun lalu tuh kan saya salah tafsir, saya lihat mungkin ini, tapi itu akan terjadi. Kapan saya nggak tahu. Saya menaruh jangka mungkin 2021-2022 ya, itu bakal terjadi tsunami ya. Terus badai angin ya. Jadi gimana nanggulanginya? Kayak badai kadang orang takut gitu ya, itulah doa. Jadi bagi kita yang banyak doa di rumah gitu ya, putar lagu-lagu puji-pujian terus doa, itu rumah kita itu seperti ada satu lindungan aura gitu. Jadi kalau ada angin pun itu nggak bakal hadar ya. Jadi selalu penuhi doa di rumah kita, dalam rumah ya kan, puji-pujian, naikkan puji-pujian gitu di rumah, dengar lagu-lagu pujian gitu. Itu membantu ya, itu solusi, salah satu solusi saya berikan buat kalian, Mamat Tuhan ya. Terus bantu, misalnya saya lihat di Indo ada acara Murtadin, itu Pak Saifuddin Ibrahim kayaknya bakal sibuk, makin sibuk dia, banyak hasil panen itu nanti tahun depan. Ladang lagi panen di ladang besar, banyak yang akan menemui jalan kebenaran ya. Saya tidak mau sebut mereka umat-umat yang terpanggil sebagai murtadin. Buat saya mereka bukan murtad, tapi bagi saya mereka menemukan jalan ya, mereka menemukan kebenaran, bukan murtadin ya. Itu akan terjadi tahun depan, haleluya ya, puji Tuhan. Itu yang akan dipanen terus tahun depan. Untuk politik, nah ini tahun depan, kasihan kalian yang tinggal di Indo, itu ribet loh, banyak sekali pressure politik juga, acak adut, makin ini apa nggak nentu. Hindari berita-berita. Lebih baik tahun depan jangan banyak nonton berita televisi, itu matikan aja. Lebih banyak kalian nonton. Kalian tahu misalnya podcast atau apa, YouTube yang positif, kalian lebih baik nonton yang begitu daripada berita-berita, karena capek kan. Kalian, saya tahu rakyat Indo lihat tingkah laku mereka ya, terutama kita umat Kristen ya, yang banyak pressure, banyak tekanan ya kan. Tapi nah itulah, nanti akan terjadi lagi juga secara politik meningkat yang begitu ya. Buat umat yang ada satu gereja dengan Pak Luhut, ingatkan, sampaikan apa yang saya lihat tahun depan kayaknya ada misi di belakang itu yang ingin memecah koalisi. Jadi strategi berubah. Koalisi yang gemuk itu menurut mereka, lawannya Jokowi ingin memecahkan koalisi itu. Jadi akan ada terjadi perselisihan di dalam nanti. Kasihan Pak Jokowinya berat. Kita sama-sama doakan presiden kita ya. Yakin dan percaya presiden kita tidak berubah. Apa yang ditebarkan selama itu adalah fitnah. Dibilang ini tuh dia tidak pro rakyat. Dia itu pro rakyat. Doa dia yang saya lihat itu terus untuk rakyat ya. Cuma karena berita-berita nggak, tahun depan lebih lagi nyerang dia, fitnah lebih lagi ke presiden, karena ada sebagian serangan udah, kalau demo-demo berkurang karena banyak yang kasih dana tuh udah kerek, banyak yang ini. Jadi mereka ganti strategi ya, yang saya lihat tahun depan, dengan cara coba nusuk ke dalam. Nah ini harus diingatkan untuk Pak Jokowi, hati-hati, koalisi dia kayaknya bakal ada, nanti mereka dihasut, ada yang salah sangka, akhirnya salah pengertian, ribut ya, pecah. Akan terjadi begitu kira-kira yang saya lihat ya.
banyak nanti fitnahan yang lebih ini lagi ke Pak Jokowi gitu ya, dengan pemerintahan yang bersih. Sebagian orang-orang kepercayaannya juga difitnah tangan kanannya ya. Jadi strategi yang dimainkan adalah untuk masuk ke dalam, pecahkan koalisi dari dalam. Itu lebih hemat biaya dan menurut mereka lebih efektif. Itu yang saya lihat ke depannya yang akan terjadi. Maka kita sebagai umat rakyat Indonesia, walaupun saya di Jepang, saya doakan untuk yang terbaik untuk presiden kita, ya. Selalu supaya dia kuat membuat rakyat ini keluar dari fase kesusahan yang harus dilewati. Bukan negara kita, seluruh dunia harus melewati fase ini, tergantung pemimpinnya. Tapi puji Tuhan, jujur saya bilang Presiden Jokowi adalah pemberian Tuhan buat kita yang memang untuk melewati masa ini, ya. Jadi kita harus doakan, walaupun banyak yang nggak suka dia, yang hujat dia, tapi apa yang saya lihat secara spiritual, dia tidak salah, dia tidak seperti yang dituduhkan, ya. Dia tetap memikirkan secara keseluruhan rakyat yang dia utamakan. Jadi itu yang harus kita doakan, ya, supaya juga dia selalu ditopang oleh tangan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini. Cuma buat kalian rakyat Indonesia, lebih kalau sebaiknya saran saya jangan lihat banyak berita tahun depan, matikan berita-berita politik, hilangkan. Apalagi kalian udah tahu yang sebagian siapa-siapa lah, itu kalian gak usah lihat, buat kalian stres saja, percuma. Mending kalian lihat yang yang penting-penting. Kalian udah tahu podcast-podcast misalnya yang bermutu, kalian lebih baik lihat begitu. Atau juga misalnya untuk membangun rohani, lebih baik nonton yang ceramah beberapa seperti pendeta Gilbert gitu ya, Pak Tony Daud, terus siapa lagi, ada Tamparagi ya, saya lihat ya, siapa lagi saya dengar itu banyak sekarang. Mereka lebih baik kalian lihat yang begitu positif, yang membangun iman kalian. Tapi jangan ikut untuk ngejudge, jangan ikut memperkeruh suasana nanti ya, misalnya entah itu ada di chat kolom apa saling nyerang, jangan lakukan itu. Saya mohon tahun depan itu buat kita sesama umat Kristen mengalah, sabar, supaya menghindar pergesekan, karena saya lihat ada pergesekan nanti ya, persekusi kepada kita. Jadi ada sebagian yang merasa marah umat Kristen terbakar, jadi nanti gesek gitu. Jadi sebaiknya jangan kita mengalah, biarkan, serahkan ke hukum. Walaupun kadang lihat hukum kita ya agak lemah ya, ditekan ya, kadang saya lihat juga berita kesel juga, lebih berani Nikita Mirzani daripada yang punya jabatan-jabatan itu ya. Saya jadi teringat kata Gus Dur loh. Gus Dur bilang orang-orang Indonesia itu semua pengecut katanya, itu kata Gus Dur ya. Ternyata ya kadang benar juga. Saya harap Indonesia, sebelah Indonesia, saya harap itu ada tumbuh satu pemimpin seperti Soeharto, tapi nggak butuh untuk ini lagi. Terus pemerintah butuh program-program yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat lagi ya. Ya itulah apa yang kita lihat, apa yang akan terjadi ke depannya 2021-2022 ya. Bencana meningkat ya, entah itu longsor, banjir ya, juga angin, entah itu tornado, badai, dan ada tsunami yang saya lihat terjadi. Entah tahun depan 2021 atau 2022 ya. Itu yang saya lihat. Jadi intinya yang saya inginkan, kita membangun iman kita ya, bersabar ya, terus bertekun di dalam iman, juga di dalam usaha untuk kerja, tanam apa yang ada ya kan, hidup jangan pamer ya. Ingat ya, kalau kalian pamer-pamer bakal jadi sasaran empuk kriminalitas akan naik tahun depan 2021. Buat yang
investasi. Ya udah beli emas, kemarin ada yang SMS ya, kok gimana sih udah beli, ya nggak apa-apa, simpen aja walaupun sekarang emas turun, jangan ngerasa rugi karena nanti akan naik. Untuk invest panjang kalian nggak bakal rugi ya. Saya kan juga ada ingatkan, kalau yang mau ini sabar, saya sendiri juga nunggu, saya percaya bakal lebih turun lagi harga emas, nanti baru saya beli ya. Nah, jadi saya lihat masih ada, nanti akan turun sampai ada titiknya sekitar. Pokoknya saya ingatkan, bulan-bulan 2 saya lihat, bulan-bulan 2 atau bulan 3 nanti emas naik lagi gitu ya. Jadi cuma saya lihat ada crash, kan saya ada video, kalau kalian yang ikutin kalian tahu ada crash gitu, saya bilang kan. Jadi sekarang udah turun tapi crashnya belum terjadi ya. Kalau crash dia turun, lebih turun lagi ya, itu saya nunggu di situnya. Ya nyari rezeki lah kalau Tuhan berikan ya. Soalnya sekarang apapun sulit. Jadi video untuk hari ini sampai di sini. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian yang menonton ini saling mengingatkan ya, apa yang udah saya sampaikan, apa yang akan terjadi ke depannya ya. Selalu kuat di dalam doa, di dalam membangun rohani kita, iman kita. Saya Rio dari Tokyo, selalu berdoa buat rakyat kita, bangsa kita Indonesia yang tercinta. Kita bersekutu di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Salam saya dari Tokyo, Immanuel, haleluya. Sampai ketemu video yang akan datang. Amin.